Selamat siang Bapak Ibu semua, saya Dwi Rinta Miftah Nur Hasanah dari SMA Negeri 108 Jakarta ada di sini untuk menentang mosi bahwa Indonesia harus melakukan privatisasi penyediaan air. Sebelum kita masuk ke dalam argumen saya, mari kita mengenal apa itu privatisasi penyediaan air. Privatisasi penyediaan air adalah pengalihan kepemilikan sistem persediaan air ke perusahaan swasta dan kemitraan negara serta sektor swasta baik pada pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan sistem pasokan air. Di sini saya percaya air adalah sumber daya yang peruntukannya publik atau tidak hanya pribadi, yang juga penting dan tidak seharusnya diserahkan kepada perusahaan swasta yang berorientasi hanya kepada kuantitas. Privatisasi penyediaan air dapat membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi masyarakat dan negara. Seperti yang kita tahu juga bahwa segala hal mengenai dan menyangkut sumber daya alam di Indonesia itu tuh peruntukannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk warga Indonesia. Mari kita masuk ke dalam argumen saya mengapa saya menolak adanya privatisasi air ini. Ya, argumen saya yang pertama yaitu adalah air termasuk sumber daya alam yang peruntukannya gratis dan untuk kemaslahatan bersama. Yang mana berarti peruntukannya cuma-cuma, tidak dianggarkan biaya yang terlalu mahal dan mencekik para orang-orang di bawah. Air yang mengalir dari tanah dan sungai Indonesia peruntukannya adalah bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia dalam penggunaannya. Meskipun kini ada air PDAM yang dikelola oleh pemerintah setempat, para pemerintah tetap melakukan subsidi silang agar tidak menciptakan kesulitan. Sementara itu, air adalah kebutuhan dasar dan hak penggunaan setiap manusia. Privatisasi penyediaan air dapat mengakibatkan peningkatan harga air yang akan berdampak negatif pada kemaslahatan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Air seharusnya dikelola oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan terjangkau. Dapat kita simpulkan di sini bahwa air itu adalah sumber daya alam yang peruntukannya untuk masyarakat bersama, dan saya tidak setuju bila misalnya ada bayaran yang harus dibayar hanya untuk kita menggunakan air saja. Seperti yang kita tahu, air tanah di Indonesia sangat banyak, dan saya tidak setuju bila untuk hanya menggunakan air tanah yang bisa dipakai oleh siapapun atau bisa dibuat dengan apapun memerlukan biaya di dalamnya. Lalu kita lanjut ke dalam argumen saya yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia dan eksploitasi tenaga kerja. Seperti yang kita tahu teman-teman, perusahaan swasta memungkinkan adanya pemanggilan tenaga kerja dari luar negeri yang berperuntukan untuk membantu perusahaannya atau meningkatkan kualitas atau kuantitas perusahaannya. Yang ini ditakutkan karena banyaknya orang asing yang masuk dapat menjadi ancaman daya saing besar bagi masyarakat lokal atau masyarakat Indonesia sendiri yang masih perlu perhatian dari pemerintah untuk pengembangan daya saing di dunia kerja. Perusahaan swasta juga seringkali lebih berfokus kepada kuantitas daripada kualitas, sehingga ditakutkan dalam internal kegiatan praktek privatisasi yang mana para tenaga kerja dieksploitasi habis-habisan hanya untuk menciptakan banyak barang tanpa memikirkan kondisi mental dan psikisnya. Selanjutnya, argumen ketiga saya adalah tentang potensi korupsi dan penyalahgunaan. Privatisasi sering sekali disertai dengan risiko korupsi dan penyalahgunaan, terutama bila itu dikelola oleh perusahaan swasta yang istilahnya di sini pemerintah tidak terlalu banyak ikut andil dan campur tangan. Proses tender dan kontrak dapat rentan adanya praktek tidak etis sehingga akhirnya merugikan kepentingan publik. Pengelolaan oleh pemerintah meskipun tidak sempurna dapat lebih mudah diawasi dan dikontrol oleh mekanisme demokratis dan lembaga pengawas lainnya. Ya, dapat kita ketahui di sini privatisasi penyediaan air Indonesia membawa risiko besar yang dapat merugikan masyarakat luas dari aspek hak asasi manusia, kualitas dan keberlanjutan sumber daya alam, hingga potensi korupsi dan konflik-konflik lainnya. Privatisasi sama sekali tidak memberikan solusi yang baik bagi pengelolaan air. Saya telah menyampaikan argumen mengenai mosi tidak setuju bahwa Indonesia harus melakukan privatisasi penyediaan air. Izinkan saya untuk merangkum poin-poin yang telah kami bahas. Yang pertama adalah menekankan bahwa sumber daya air Indonesia adalah tidak hanya milik pribadi, tidak hanya milik perseorangan, tetapi juga hak milik masyarakat yang bisa digunakan secara cuma-cuma atau bisa digunakan gratis karena itu berada di dalam wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya,
adalah bagaimana kita yang juga harus bisa lebih meningkatkan adanya sumber daya manusia di Indonesia supaya tidak terjadi hal seperti ini, sehingga menciptakan adanya pengelolaan dan persediaan air sehingga tidak diprivatisasi, sehingga tidak menciptakan atau tidak diperlukannya para pengusaha swasta untuk ikut mengelola, karena kita juga harus bisa meningkatkan sumber daya manusia kita sendiri untuk dapat mengelola sumber daya alam Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah potensi korupsi dan penyalahgunaan. Seperti yang kita tahu bagaimana Indonesia yang hiruk pikuknya sudah sangat dipenuhi dengan korupsi, ini yang harus kita hindari. Bila kita tidak bisa menghindarinya, maka ini akan sangat berdampak buruk bagi orang-orang di bawah, sehingga menciptakan adanya lingkungan kerja yang sangat amat kotor, sehingga tidak menciptakannya adanya ketenangan dalam lingkungan kerja atau bahkan ketenangan dalam lingkungan pengawasan. Yang mana tentu saran kami di sini, pemerintah sangat perlu andil dan ikut campur tangan dalam hal-hal krisis mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia itu adalah peruntukannya memang sudah berdasarkan peruntukannya untuk masyarakat Indonesia dan harus dijaga ke depannya untuk masyarakat Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih.